Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aris Stefandi. Kita akan membahas kali ini terkait dengan geopolitik Indonesia. Geopolitik Indonesia, ini pengertian kali ini terkait dengan geopolitik Indonesia. Nah, ini adalah pertemuan ke-10 ya. Dalam bab 7 itu pertemuan ke-10. Geopolitik berasal dari geographical politik ya, menurut Rudolf Jelen. Dicetuskan dalam rangka sistem politik yang menyeluruh, terdiri atas geopolitik, demopolitik, ekonomi politik, sosiopolitik, dan kratopolitik. Nah, ada sinonim dengan ilmu bumi ya sebenarnya. Kemudian dipopulerkan oleh Karl Hausper, dijuruskan ke ekspresionisme dan rasialisme. Nah, geopolitik itu dikatakan the utilization of geography in the service of national complement. Kemudian the power position of the nation in so far their power is conditioned by nature. The national police is affected by nature environment. Nah ini ya, dia lebih kepada bumi sebenarnya, bumi alami dan kesejahteraan. Nah, geopolitik ini sebenarnya ilmu tentang pengaruh faktor geografi terhadap negara, ya, tata negara. Nah, kebijakan negara atau bangsa dengan posisi geografinya dilihat. Nah, dari kata politik itu sebenarnya pengetahuan mengenai kenegaraan untuk mengatur negara ya politiknya. Seperti sistem pemerintah dan dasar pemerintah itu dilihat dari politiknya ya. Kemudian geopolitik itu sebenarnya memang merupakan pengaruh geografi juga terhadap kebijakan negara. Jadi ada faktor geografi ya terhadap kebijakan negara. Ilmu buminya ada dalam tata negara atau dasar pemerintah, termasuk di dalam sistem pemerintahan atau dasar pemerintahan. Nah, peran geopolitik itu dalam praktek pertama berusaha menghubungkan kekuasaan negara dengan kemampuan alam. Ya, jadi apa sih kemampuan alam yang bisa mendukung negara Indonesia? Menghubungkan kebijakan pemerintah dengan situasi dan kondisi saat ini. Menentukan bentuk dan corak ya. Corak kepulauan ya dan negara. Kemudian menggariskan pokok-pokok haluan negara, mengusahakan peningkatan posisi dan kekuatan negara berdasarkan teori organisme dan teori geopolitik, dan membenarkan tindakan ekspansi, peluasan negara. Kemudian pengaruh timbal balik geografi dan peristiwa nyata. Nah, pertama ini ada kekuasaan negara di atas bumi, ya ditentukan oleh unsur mutlak terhadap kehidupan. Ada pandangan sempit yang melahirkan absolutisme yang membuat doktrin kekuasaan negara di atas bumi dilihat dari geografi. Nah, kemudian unsur geografi hanya berperan terhadap politik suatu negara. Ya, menyatakan bahwa geografi itu berperan dalam kehidupan politik secara relatif. Nah, seperti masa dalam perang ya. Dalam perang itu kita melihat dulu geografinya, bagaimana alam mendukung. Adanya air, adanya sumber makanan ya. Nah, politik di Indonesia ini sebenarnya banyak juga dilihat dari kekayaan alam di Indonesia seperti laut, bumi yang subur. Nah, kemudian ada kekuatan militer yang dijadikan alat untuk negara. Nah, dikatakan dengan pendapat negara berada dalam suatu ruang yang berhubungan dengan ruang lain yang ditempati oleh negara lain, sehingga penggabungan ruang satu dengan ruang lain menambah dan meningkatkan hidup yang lebih baik. Ya, jadi ada penggabungan satu ruang dengan ruang lain.
Kemudian ada teori organisme yang memperoleh ruang yang lebih besar dan ruang gerak akan lebih banyak. Kemudian ada teori bahwa manusia itu makhluk yang berpikir, ya, Homo homini lupus, yang tidak berani menyerang lawannya akan menjadi mangsa bangsa lain. Ya, manusia itu serigala bagi manusia itu sendiri. Dia menyerang, tak berani menyerang lawannya, dia akan menjadi mangsa bangsa lain. Kemudian ada teori neighborhood police, ya. Tidak ada satupun negara pun di dunia dapat hidup tanpa bantuan negara lain. Suatu negara tidak mungkin mencakupi kebutuhan sendiri. Kemudian keadaan negara itu berbeda-beda. Perbedaan dapat dijadikan untuk bangsa lain. Kekuatan bangsa tidak mutlak ditentukan oleh kekuatan fisik. Nah, 4 unsur geopolitik ini bisa dilihat ada geografi, ya, politik dan strategi, hubungan timbal balik geografi dan politik, dan unsur kebijakan. Nah, ini ya. Jadi geografi sendiri, politik cara strateginya, untuk kebahagiaan pastinya, kebahagiaan masyarakat, utilitas. Kemudian hubungan timbal balik antara alam dan bagaimana strategi kenegaraan, kemudian dibuat suatu kebijakan yang sesuai. Ya, artinya memang dalam pengelolaan kebahagiaan masyarakat, walau menggunakan alam tapi tidak merusak alam, tapi dia juga akan memberikan kemajuan bagi banyak umat, ya, memberikan manfaat. Nah, ini masalah, ya. Ada masalah di sini. Apa hubungan antara geografi dan sistem pemerintah? Nah, masalah yang selalu ditemui. Memang dalam sistem pemerintah ini melihat dari geografinya. Ketika kita negara kepulauan, ya, maka banyak sekali pemerintahan itu dilakukan dengan otonomi misalnya. Jadi sistem pemerintahan kita itu otonomi dengan rakyat yang banyak, jadi harus demokrasi sesuai rakyat. Nah, jadi kan dilihat dari alam, ya, buminya. Jadi sangat terhubung. Kemudian apa hubungan antara geografi dan kebijakan negara? Nah, dengan adanya kebijakan negara, maka bumi juga dilihat manfaatnya. Karena memang dalam negara membuat kebijakan itu melihat dari dampak geografinya. Jangan sampai juga merusak alam, ya. Seperti contoh, karena negara kelautan banyak sekali ikan, ya, tapi jangan dilakukan dengan dengan bom, ya. Atau banyak sekali hutan, perkebunan, dan pertanian, ya, tapi jangan juga menggunakan alat-alat kimia, ya, yang merusak hutan dan alam itu sendiri. Sehingga kebijakan negara banyak yang menggunakan alam itu sendiri, seperti makanan pokok kita nasi, ya. Kemudian ada makanan-makanan lain seperti ikan, karena memang wilayah kita secara alam menggunakan banyak sekali sumber daya alam tersebut, ya, pertanian dan perikanan. Kemudian apa hubungan antara geografi dan demokrasi? Nah, memang sangat berhubungan. Secara geografis rakyat kita berbeda-beda dan bermacam, dan karena kita memang mengutamakan semuanya berdasarkan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dan membuat persatuan agar sama, maka secara geografis melihat lingkup Indonesia yang berbeda-beda diperlukan pemilihan, ya, untuk menyatukan pemikiran yang sama menjadi seragam. Kemudian demokrasi ini merupakan dari sistem pemerintah pastinya, karena pemerintah bagian dari politik, dan politik itu berkaitan dengan bumi dan geopolitiknya, sehingga ada hubungan geografi, politik, dan demokrasi. Nah, ini ruang lingkup geopolitik itu wilayah negara. Dikatakan Undang-Undang 1945 pasal 25A, NKRI adalah negara kepulauan, ya, yang berciri Nusantara dengan wilayah batas-batas hak-hak ditetapkan oleh undang-undang. Jadi kita batas-batas wilayah yang sudah ditetapkan,
Dan kita adalah negara kepulauan ya, bagian dari Nusantara. Nah, ini dikatakan secara geografi ya, bahwa negara terbesar Asia Tenggara terdiri dari 13.667 pulau Indonesia ini. Terus kemudian berupa gugusan pulau besar dan kecil ada 6.000 memakai nama yang bertebaran. Sebelah utara ada berbatasan dengan ini ya Malaysia ya. Sebelah selatan ada berbatasan dengan Australia. Kemudian ada Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kemudian kita berada di tengah-tengah garis khatulistiwa. Ini 6 lintang utara, 11 lintang selatan, ya, barat 94 bujur timur, ya, timur 141 bujur timur. Jarak paling jauh antara dua tempat utara dan selatan itu ada 1000 kilo, barat ke timur ada 5000, jadi lebar ya wilayah Indonesia. Nah, wilayah barat Indonesia terdiri dari pulau-pulau besar seperti benua Asia dan daratan. Bagian timur kecuali Pulau Jawa itu dan Irian terdiri dari pulauan kecil seperti NTT, NTB, Maluku. Kemudian ada perairan barat ya, relatif lebih menonjol bagian timur. Perairan juga lautan lebih dominan. Iklim tropis di Indonesia ini ada 2 musim, penghujan dan kemarau, dipengaruhi angin pasat yang tidak landai. Karenanya sangat baik untuk lalu lintas penerbangan dan pelayaran. Tanahnya juga umumnya subur, kecuali Kalimantan ya, sebagian besar subur dan sebagian itu juga sukar ya suburnya. Kemudian Irian juga kurang subur, kecuali yang dataran tinggi ya. Kekayaan alam juga berpotensi dalam bahan vital dan strategis seperti minyak, timah, besi, ya, boksit, ya, mangan dan batu bara. Jumlah penduduk ini terakhir kemarin sebenarnya sudah 260 juta jiwa ya. Kemudian wilayah Indonesia dikelilingi samudra Indonesia ya, seperti Pasifik dan Samudra Hindia. Kemudian diapit 2 benua, Australia dan Asia ya. Kepulauan Indonesia dipandang sebagai satu kesatuan sesuai dengan deklarasi Juanda tahun 57. Kemudian hubungan geografi, geopolitik, geostrategi dan wawasan Nusantara ya. Geopolitik itu sebagai ruang hidup kaitannya dengan geografi dan strategi. Geografi, keadaan alam, kekayaan iklim, penduduk, keadaan geografi merupakan wilayah ruang hidup. Geopolitik yang dipahami Indonesia tidak seperti yang dikemukakan juga oleh Rudolf, karena menjelaskan pasionisme dan rasialisme seperti pendapat Rastel yang dipengaruhi evolusi Darwin. Pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang hidup ya. Jadi memang jalan ini mengatakan negara itu adalah organ, suatu susunan tatanan ya, organ itu bagian-bagian yang terhubung satu sama lain. Kemudian sumber daya alam yang melimpah di Indonesia ini baik darat, laut, udara, flora, fauna, barang galian, tambang, ya, batu bara, minyak, energi matahari karena panas ya, gas bumi, mendukung hidupnya negara. Dan bila sumber daya alam diberdayakan secara maksimal, sesungguhnya kemiskinan dan pengangguran itu tidak mungkin terjadi di Indonesia dengan cara memanage dengan baik dan mampu menopang kehidupan bangsa dan negara. Nah, itu kembali ke kebijakan ya. Jadi politik kita sesuai dengan geopolitik, maka sesungguhnya kemakmuran rakyat lah yang akan tercapai. Nah, geopolitik sebagai Lebensraum, sebagai hak suatu bangsa atas ruang hidup untuk menjamin kesejahteraan dan keamanan warganya. Nah, katakan geopolitik itu doktrin negara di bumi, doktrin perkembangan politik didasarkan pada hubungan bumi, ilmu yang mempelajari organisme, politik, dan dari ruang. Nah, ini landasan ilmiah bagi tindakan politik dalam perjuangan hidup suatu
organisme negara ya. Jadi negara itu bagaikan organisasi ya, sesuai dengan struktur di dalamnya dan substansinya. Nah, ada deklarasi Juanda 1357 ya. Deklarasi ini memperjuangkan bangsa Indonesia menentukan dan mempertahankan ruang hidup negaranya. Bentuk geografi Indonesia merupakan corak kepulauan yang mempunyai sifat dan corak sendiri. Menurut sejarah, sejak dulu Pulau Indonesia merupakan kesatuan ya. Menurut sejarah ya. Deklarasi Juanda ini diperkuat dalam Hukum Perpu nomor 4 1960. Laut Indonesia lebarnya 12 mil, diukur dari garis pangkal, semua pulau dan laut terletak di antaranya harus dianggap sebagai kesatuan yang bulat utuh ya. Maka luas wilayah Indonesia itu sekitar 5.193.250 kilo dan luas airnya lebih besar ya, 3.166.163 kilo, terdiri atas teritorial dan laut Nusantara. Nah, ada Ordinat 1939 juga menyatakan setiap pulau mempunyai wilayah sendiri, sehingga susah menghitung luas laut wilayah yang ada dari 13.000 lebih pulau ini ya. Ada deklarasi landas kontinen ya. Deklarasi ini dilakukan untuk sumber daya alam nasional dalam eksplorasinya dengan pertimbangan segala sumber mineral dan sumber daya alam yang hidup merupakan jenis sedenter di dasar laut dan tanah landasan kontinen adalah milik Indonesia. Sebenarnya sesuai juga dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 bahwa bumi, air dan segala isinya adalah milik negara, dikuasai negara dan diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat. Sebenarnya arahnya ini ya, ekonomi ya, ke arah kebahagiaan rakyat. Dan ini juga ada depresi yang terdapat dalam landasan kontinen atau pulau Indonesia yang berbatasan dengan negara lain. Pemerintah berunding untuk menetapkan batas prinsip hukum dan keadilan ya, seperti Malaysia dengan Indonesia ya, ada batas-batas ya. Indonesia dengan Australia itu ada batas-batasnya. Menjelang tercapai persetujuan tersebut, RI mengeluarkan izin produksi minyak, gas bumi dan untuk eksploitasi, dan sebelahnya hanya untuk daerah Indonesia dari garis tengah. Tentuan di atas tidak mempengaruhi sifat status air di atas landas kontinen sebagai laut lepas, demikian pula dengan udara di atasnya. Ini perjanjian garis batas landasan ya. Seperti yang tadi dikatakan bahwa ada Good Neighborhood Policy. Nah, ini dilakukan dengan Malaysia, Thailand, Australia, India ya, yang disusul dengan perjanjian atau tanda tangan. Setujuan di atas menguatkan batas landas kontinen bahwa RI mempunyai penguasaan penuh dan hak eksklusif landasan kontinen Indonesia seluas 800.000 kilo ya, landasan kontinen milik RI. Kemudian juga ada zona ekonomi eksklusif tanggal 21 Maret tahun 80 ya, dikatakan bahwa zona ekonomi eksklusif itu lebarnya 200 mil. Nah, ini dilihat dari garis pangkal wilayah Indonesia. Perhitungan peningkatan penduduk di dunia di mana permintaan akan ikan meningkat. Nah, jadi memang itu yang bisa dipakai bangsa Indonesia ya. Zona masuk Indonesia. Jadi ikan juga bisa diambil dari sana. Kemudian pengembangan nasional dalam rangka usaha untuk membangun sumber daya laut ya. Makanya diberi batas 200 mil. Dalam peningkatan kesejahteraan bangsa yang perlu dilindungi. Kemudian ada zona ekonomi eksklusif ini juga telah menjadi bagian hukum internasional atau tidak adanya konvensi yang baru ya. Ini udah mengikat seluruh negara juga antar bangsa 200 mil ya, dan mempunyai zona ekonomi eksklusif. Indonesia menyatakan hak berdaulat melakukan eksplorasi, eksploitasi ya, penggunaan lahan, pelestarian sumber daya hayati dan non hayati, dan hak berdaulat lainnya. Ada hak yurisdiksi yang berhubungan dengan pembuatan dan penggunaan pulau, ya. Ada pembuatan pulau juga ya sebenarnya,
Walau sudah banyak Indonesia ini bisa membuat dataran sebenarnya reklamasi ya, penelitian ilmiah mengenai laut, di bawah laut, batu laut ya, pelestarian lingkungan laut. Kemudian ada hak lain berdasarkan hukum internasional. Nah, itu tadi sedikit terkait dengan geopolitik ya. Nanti kita bahas wawasan Nusantara pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.